Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khaira man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana niyyata wa zurriyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jazakumullah khair. Semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah tabaraka wa taala yang mana atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah tabaraka wa taala berikan, kita dapat kembali berkumpul di masjid yang penuh barokah ini, Masjid Darul Falah, yang alhamdulillah setelah melaksanakan salat subuh berjamaah, kita Allah tabaraka wa taala mudahkan ya untuk dapat mengikuti tausiah kajian ilmiah yang ini merupakan rahmat dan kemudahan dari Allah tabaraka wa taala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Al-Bukhari, wallahi demi Allah, laulallah mahtadaina wala sumna wala sallaina. Rasulullah SAW katakan, demi Allah, kalau tidak karena Allah tabaraka wa taala yang memberikan kemudahan, maka niscaya kami tidak akan mendapatkan hidayah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak karena kemudahan dari Allah tabaraka wa taala, niscaya kita tidak akan sanggup untuk mengerjakan salat, tidak akan sanggup untuk mengerjakan puasa. Dan ini semuanya jamaah rahmati Allah tabaraka wa taala adalah nikmat yang besar dari Allah tabaraka wa taala, rezeki dari Allah yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada orang-orang yang Allah tabaraka wa taala inginkan baginya kebaikan. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah tabaraka wa taala ingin baginya kebaikan, maka Allah tabaraka wa taala jadikan orang ini faqih dalam agama, faham agama Islam, faham Al-Quran, faham hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan bagi seseorang agar dia bisa faqih dalam agama Islam, faham dengan dinullah tabaraka wa taala ini, melainkan dengan menghadiri majelis ilmu, melainkan dengan membaca Al-Quran, kemudian mentadaburi isi Al-Quranul Karim, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan menuntut ilmu agama seperti ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga katakan dalam hadis yang mulia, hadis yang agung, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar agama, Allah akan mudahkan jalan baginya untuk masuk ke dalam surga. Ya, alhamdulillah, ini rezeki dari Allah tabaraka wa taala, kita syukuri jamaah rahmat Allah tabaraka wa taala. Ya, jangan katakan Ustaz cuma pergi salat,
cuman dengarkan ceramah, tausiah. Jamaah rahmati Allah taala, kita lihat betapa banyak orang di luar sana yang tidak diberikan kemudahan oleh Allah taala untuk hadir solat berjamaah di masjid yang mulia ini. Kalau seandainya solat itu mudah, datang ke masjid itu mudah, niscaya masjid ini tidak akan cukup menampung jamaah yang ada di sekitar Masjid Darul Falah ini. Tidak akan cukup jamaah rahmati Allah taala. Ini menunjukkan bahwasanya datang ke masjid ini bukan perkara yang mudah. Orang banyak bisa dia olahraga, lari kilometer banyak 10 kilometer, mampu main futsal, main badminton, tapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid dia tidak mampu. Makanya anak katakan tadi, kita syukuri nikmat dari Allah taala ini. Allah taala katakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian mensyukuri nikmatku, kata Allah taala, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kemudahan bagi kita untuk dapat hadir ke masjid, untuk dapat solat berjamaah di masjid, di rumah, dari rumah-rumah Allah taala ini. Alhamdulillah, Allah masih mudahkan bagi kita untuk dapat mengikuti tausiah, mendengarkan kajian, mendengarkan ayat dari Allah taala dibacakan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan, yang dengannya akan menjadikan hati ini menjadi tenang. Kemudian setelah memuji Allah taala, mensyukuri nikmat Allah taala, tak lupa juga salawat besertakan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa berupaya mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Dialah yang mengajarkan kepada kita Al-Quranul Karim, mengajarkan kepada kita sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita dari masa kejahiliahan menuju ke hidayah Allah taala. Nabi yang sangat cinta kepada kita, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Allah taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum rafu'un azizun 'alaihi ma 'anittum. Telah aku utus, kata Allah taala, rasul dari golongan kalian sendiri. Allah telah utus Nabi. Apa sifat Nabi itu, Pak? Dikatakan oleh Allah taala, azizun 'alaihi ma anittum. Rasulullah SAW merasa berat, merasa susah apabila kita umatnya ini merasa kesulitan. Ini sifat Nabi SAW. Maka jamaah rahmati Allah taala, setiap petunjuk yang datang dari Nabi SAW, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita suatu perkara, melarang kepada kita untuk mengerjakan perkara yang lainnya. Wallahi, ini bukan Nabi ingin menyusahkan kita. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita jalan kebenaran, yang apabila kita tempuh jalan ini, kita lakukan perbuatan ini, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan apabila kita langgar larangan ini, maka kita akan binasa, kita akan hancur di dunia dan juga di akhirat. Bukan Nabi selalu ingin menyusahkan kita, karena Nabi SAW adalah utusan Allah. Rasulullah sampaikan apa yang Allah cintai. Allah cinta, kemudian Rasulullah sampaikan ini yang Allah cintai, kerjakan. Allah benci kepada suatu perkara, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW,
Nabi SAW sampaikan kepada umatnya untuk ditinggalkan. Dan Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu apa yang baik untuk kita dan apa yang buruk untuk kita. Dan betapa banyak jamaah rahmati Allah Taala, manusia karena kelemahannya, kekurangan ilmunya, kejahilannya, menyukai perkara yang ternyata Allah benci, dan membenci perkara yang ternyata Allah Taala cintai. Sebagaimana apa yang Allah Taala katakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Apa kata Allah Taala? Diwajibkan bagi kalian berjihad, qital, dan kalian benci perkara tersebut. Wa asa an takrahu syai'an, betapa banyak kalian membenci suatu perkara padahal perkara itu merupakan kebaikan bagi kalian. Dan berapa banyak perkara yang kalian cintai ternyata keburukan bagi kalian. Allah tahu, kalian tidak tahu, kata Allah Taala. Ini jamaah rahmati Allah Taala. Nabi SAW, salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus Masjid Darul Falah dan kepada seluruh jamaah yang telah memberikan kesempatan bagi kita di sini ya untuk dapat saling mengingatkan. Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam katakan, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidaklah seorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah Taala jika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Dan ini adalah adab Islam, pandai berterima kasih kepada manusia. Ya. Harus ya kita hiasi diri kita dengan adab yang mulia seperti ini. Ya, jazakumullah khairan. Semoga Allah Taala berikan balasan yang besar bagi seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan kuliah subuh ini, dan semoga Allah Taala catat dalam catatan amal kebaikan kita semua. Amin Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya. Sekarang kita telah masuk pada bulan Sya'ban. Artinya kita sudah sangat dekat sekali dengan bulan Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengingatkan diri kami pribadi dan kepada Bapak dan Ibu semuanya ya, untuk benar-benar kita persiapkan diri kita ini. Kami mengingatkan kepada diri kami pribadi terutama. Kenapa? Karena Allah Taala katakan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan, karena peringatan itu akan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka ini jamaah rahmati Allah Taala, bulan Sya'ban. Artinya setelah Sya'ban ini bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Yang Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam katakan, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Iman kita Pak, Bu, kita yang telah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antara konsekuensinya adalah kita wajib membenarkan semua perkara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selama hadisnya sahih, benar, datangnya dari Nabi Muhammad SAW, maka wajib kita imani. Sebagaimana hadis ini tadi,
Nabi kabarkan kepada kita, jika bulan Ramadan datang, maka pintu surga akan dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Maka kita katakan ini adalah perkara yang lazim, yang pasti kebenarannya. Kenapa? Karena yang mengatakannya adalah as-sadiqul masduq, orang yang benar dan dibenarkan, yaitu Nabi Muhammad SAW al-amin. Ini bulan Ramadan, jamaah rahmati Allah taala, bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah. Maka untuk menyambut datangnya bulan Ramadan, yang sebenarnya bulan Ramadan ini saya telah yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya di sini kita bukan orang baru ketika ketemu dengan bulan Ramadan ini. Kita semuanya sudah merupakan orang-orang yang berpengalaman. Kenapa? Udah berkali-kali start ketemu Ramadan. Ini bukan Ramadan pertama. Padahal bulan ini tadi Anda katakan adalah bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang banyak kebaikan dalamnya, yang diturunkan banyak Al-Quranul Karim, yang padanya terdapat satu hari, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi seolah-olah sebagian dari manusia biasa saja sewaktu akan menyambut bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena tadi sudah biasa, bukan suatu yang baru. Samalah jamaah rahmat Allah taala dengan seorang yang dia baru pertama berangkat umroh, waktu melihat Ka'bah yang mulia. Karena biasa tuh bawa jamaah, alhamdulillah dengan izin Allah taala mendampingi jamaah berangkat ke Baitullahil Haram. Waktu pertama Pak lihat Ka'bah, ini subhanallah, rata-rata jamaah nangis, netes air matanya. Nah, ini kenapa? Pertama kali. Nah, kemudian bagaimana yang kedua, ketiga, keempat? Yang selanjutnya sudah biasa-biasa saja. Kenapa? Ya karena sudah merupakan perkara yang lumrah, yang sudah biasa mereka lihat. Beda dengan waktu pertama kalinya. Dan seperti itulah gambaran sebagian kaum muslimin sewaktu bertemu dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini sudah dilalui. Ada yang sudah 10 kali 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun melewati bulan Ramadan, ada yang sudah 30 tahun. Sehingga jadilah bulan Ramadan ini terasa seperti sesuatu yang biasa-biasa saja, bukan sesuatu yang spesial karena sudah rutinitas. Nah, makanya statement seperti ini jamaah rahmati Allah taala, pola pikir seperti ini harus kita ubah. Mindset sepertinya harus kita perbaiki. Kenapa? Ya karena bulan Ramadan merupakan bulan yang spesial. Adapun amalan-amalan kita yang selama ini yang kita lakukan, kita tidak tahu bagaimana statusnya di hadapan Allah taala. Kita butuh nih Ramadan untuk menyiapkan bekal kita sewaktu bertemu dengan Allah taala. Kita merasa diri kita masih kurang, dan ini sangat dibutuhkan oleh seseorang yang ingin memperbaiki jiwanya. Jangan dia katakan, Ustaz, saya sudah hidup 50 tahun Ustaz, sudah sholat ya selama 40 tahun, sudah puasa 40 tahun, sudah umroh, sudah haji, sudah banyak bangun masjid. Maka tenang saja. Makanya ketemu Ramadan saya biasa-biasa saja, sudah banyak tabungan amal, udah pede waktu bertemu dengan Allah taala. Jamaah yang rahmati Allah taala, pola pikir seperti ini adalah pola pikir yang salah, yang keliru. Kenapa? Karena Allah taala katakan, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Janganlah kalian sucikan jiwa-jiwa kalian, diri kalian, jangan pernah merasa suci. Allah yang tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Naam, sudah sholat sejak dari baligh, tapi apakah ada jaminan sholat kita diterima jamaah rahmati Allah taala? Bahkan Nabi SAW mengabarkan kepada kita, ada seorang lelaki yang dia sholat situna sanah,
60 tahun dia solat, la yuqbalu minhu solatan, tidak diterima dari orang ini satu solat pun. Solatnya tidak diterima oleh Allah Taala. Apa yang bisa menjadikan kita bangga? Orang yang puasa, saya sudah puasa, puluhan tahun sudah puasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ju' wal atos. Berapa banyak dari manusia yang dia berpuasa, akan tapi yang dia dapatkan dari puasanya al-ju' wal atos, yaitu hanya lapar dan dahaga saja, tidak dapat yang lainnya. Dapat lapar dan haus saja dalam puasanya. Apa yang bisa menjadikan kita bangga dengan amal soleh kita? Haji kita, apakah ada jaminan ibadah haji kita telah diterima oleh Allah Taala? Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, ar-rukkabu katsir wal hajju qalil. Orang yang berangkat ke tanah suci itu banyak, ramai sekali. Pada waktu musim haji yang berangkat ramai Pak, penuh kota Makkah itu. Wal hajju qalil. Adapun yang hajinya benar, mabrur, itu sedikit sekali, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Lalu apa yang bisa menjadikan kita bangga dengan amal soleh kita? Kita telah sedekah, bangun masjid dan yang lain-lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang 3 golongan. Yang pertama-tama, merasakan azab di neraka Allah Taala. 3 golongan manusia, yang ini bukan manusia yang sembarangan. Dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang pertama adalah orang-orang yang dia pergi berjihad, mati syahid, kemudian dibangkitkan oleh Allah Taala, ditampakkan oleh Allah Taala apa yang telah dia lakukan selama di dunia. Kemudian ditanyakan kepada orang ini dan dia katakan, "Naam ya Allah, saya telah berperang di jalan Engkau." Kemudian apa kata Allah Taala? Kadzabta, kamu dusta. Kamu berperang agar dikatakan sebagai seorang pemberani. Yauma tublas sarair, pada suatu hari yang akan dibuka oleh Allah segala macam rahasia. Apa yang ada dalam hati kita Allah bongkar pada hari kiamat. Orang ini mati syahid, jamaah rahmati Allah Taala, berperang. Manusia di dunia memandangnya sebagai seorang pejuang, seorang yang mati syahid. Faqad qil, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kabarkan, dan dia telah mendapatkannya. Artinya orang memandang dia sebagai seorang yang mati syahid. Akan tapi Allah Taala mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia. Dan orang ini pun diseret oleh malaikat Allah, dicampakkan dalam neraka Allah Taala. Ini kelompok orang yang pertama. Kelompok yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka? Rajulun yata'allamul ilma wa 'allamah wa yaqra'ul Qur'an. Seorang yang dia belajar ilmu agama dan mengajarkan agama, dan dia membaca Quran. Subhanallah. Allah Ta'ala tampakkan kepada orang ini amalan-amalannya selama di dunia, dan dia pun mengakui amalannya. Dia katakan, ya Allah, saya belajar agama, saya membaca Quran untuk Engkau ya Allah. Allah katakan, kadzabta, kamu dusta, bohong. Allah tahu apa yang ada dalam dada-dada manusia. Seindah apapun kita menghiasinya di hadapan manusia, Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Allah tahu khianatnya jiwa kita, yang mana jiwa la ammaratun bisu, senantiasa mengajak untuk berbuat keburukan. Kita solat, jiwa ini ngajak kita untuk riya. Kita beramal soleh, jiwa mengajak kita untuk ujub, merasa bangga dengan amal soleh kita. Yauma tublas sarair, pada hari itu Allah akan tampakkan segala macam rahasia yang kita sembunyikan dalam hati-hati kita, jamaah rahmati Allah Taala.
orang yang belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan membaca Quran. Subhanallah. Namun kata Allah tabaraka wa taala, ya kadzabta, kamu dusta. Faqad qil, engkau telah mendapatkan ini. Manusia telah menganggap engkau sebagai seorang alim, sebagai seorang ustadz yang dikenal. Banyak orang memujimu, subhanallah. Dan engkau telah dikenal sebagai seorang qori, pembaca Al-Quran. Faqad qil, engkau telah mendapatkannya. Tapi Allah tidak bisa dia dustakan. Ternyata orang ini tidak ikhlas. Dia membaca Al-Quran, dia perindah bacaan Qurannya hanya untuk dipuji manusia, hanya untuk disebut orang sebagai qori, orang yang baca Al-Quran. Maka dia pun diseret oleh malaikat Allah Taala, dicampakkan dalam neraka. Kelompok yang ketiga, seorang yang Allah Taala berikan padanya harta. Kemudian dengan harta ini dia sedekahkan. Dia sedekah ke jalan Allah, dia bangun masjid, bangun pondok pesantren, dia bantu janda, dia bantu anak yatim. Diperlihatkan padanya amalan-amalan soleh yang telah dia kerjakan tadi, dan dia mengakuinya, ya Allah, ini amalan saya, ya Allah. Ya, saya telah sedekahkan harta saya. Tidaklah ada kesempatan untuk sedekah melainkan orang ini ikut serta di dalamnya. Tidak ada proposal yang datang melainkan dia ACC, dia terima, dia keluarkan hartanya. Kemudian, dan engkau telah mendapatkannya, kata Allah Taala, dan orang di dunia telah mengenal orang ini sebagai seorang dermawan, orang yang baik. Kemudian Allah Taala katakan, kadzabta, engkau dusta, engkau bohong, engkau sedekah agar disebut sebagai orang dermawan, agar dipuji manusia. Ini yang ada dalam hatimu, kata Allah Taala. Allah tahu, jamaah rahmati Allah Taala. Maka orang ini pun diseret oleh malaikat Allah, dicampakkan ke dalam neraka Allah Taala. Ini jamaah rahmati Allah Taala. Apa yang seperti ini? Bagaimana seorang hamba bisa merasa bangga dengan amal soleh yang dia kerjakan selama ini? Apa yang menjadi jaminan amalan soleh kita diterima oleh Allah Taala? Tidak ada kabar dari Nabi SAW mengabarkan kita udah dijamin surga, tidak ada. Makanya kita butuh ini persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Kita butuh amal soleh. Kita lihat bagaimana para salafun saleh, para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka tidak pernah merasa diri mereka itu suci. Mereka selalu merasa kurang, diri mereka masih banyak kekurangan, banyak salah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu. Huzaifah ini, Pak, merupakan orang yang mengetahui rahasia Nabi SAW. Rasulullah SAW kabarkan ini orang-orang munafik. Kemudian dicatat oleh Huzaifah. Datang Umar bin Khattab kepada Huzaifah, nanya, Huzaifah, ada tidak nama ana dalam catatan antum tersebut? Takut jamaah rahmati Allah Taala. Jangan-jangan aku masuk dalam daftar orang munafik. Subhanallah. Umar bin Khattab yang kata Nabi SAW, kalau seandainya ada nabi setelahku, maka Umar orang yang pantas menjadi nabi tersebut. Umar bin Khattab yang telah dijamin oleh Allah Taala, disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya Umar adalah penghuni surga. Bersama dengan itu Umar takut kalau dia masuk dalam daftar orang munafik yang disampaikan oleh Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu suatu ketika bertemu dengan Hanzalah, salah seorang sahabat Nabi yang mulia SAW. Kemudian Hanzalah mengatakan kepada Abu Bakar, nafaqo Hanzalah, wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah munafik, wahai Abu Bakar. Loh, kok bisa seperti itu, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Hanzalah kamu katakan diri engkau munafik? Kemudian Hanzalah pun kabarkan, wahai Abu Bakar, aku kalau sedang berada di majelisnya Nabi SAW,
bermajelis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di hadapanku ada surga dan neraka. Aku takut dengan Allah Taala, takut dimasukkan dalam neraka Allah. Aku sangat berharap kepada Allah Taala, berharap dimasukkan dalam surga Allah Taala, seolah-olah nyata surga dan neraka itu ada di hadapan kedua mataku. Tapi kalau aku pulang, wahai Abu Bakar, ke rumahku, maka aku disibukkan dengan dunia, disibukkan dengan harta, disibukkan dengan istri, disibukkan dengan anak-anak, dengan keluarga. Ini dunia jamaah rahmati Allah Taala. Dunia yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya khulwatun wa khadra." Dunia itu dia manis dan juga hijau, gemerlap, yang menjadikan manusia-manusia menjadi lalai dengan mengingat Allah Taala. Ini memang sifat dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hati kalian dengan dunia, karena dunia ada gemerlapnya menjadikan manusia lalai. Wattaqun nisa, dan hati-hati dengan wanita, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ingatkan, hati-hati dengan fitnah dunia, hati-hati dengan fitnah wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Karena fitnah yang dulunya pertama kali menimpa Bani Israel dan menjadikan mereka binasa itu adalah wanita. Dan wanita ini termasuk fitnah dunia. Ya, Hamzah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya sewaktu dia di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, teringat surga neraka, yang kebayang hanya perkara akhirat saja, ingat dengan kematian, tapi kalau sudah pulang lupa semuanya. Makanya Hanzalah katakan, Hanzalah sudah munafik. Maka Abu Bakar pun katakan, ya Allah, kalau kayak gitu saya juga munafik kalau seperti ini. Mari kita datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar jamaah rahmati Allah taala, sahabat Nabi yang mulia, mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menemani Nabi di gua sewaktu hijrah, orang yang menemani hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kata Nabi dia merupakan seorang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Takut apa? Munafik. Subhanallah. Lalu bagaimana kita bisa merasa tenang dengan amalan soleh yang kita kerjakan, sehingga kita tidak persiapkan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, bulan yang di dalamnya terdapat banyak kebaikan. Harusnya kita bersemangat untuk menyambut bulan yang penuh barokah ini, jamaah rahmati Allah taala. Dan di antara bentuk semangat kita, ya, setelah kita menyadari tentang masih banyaknya kekurangan yang ada pada diri kita, setelah kita menyadari masih banyaknya noda yang ada di dalam hati-hati kita, setelah kita sadar bahwasanya masih banyak kealfaan kita, masih banyak perintah Allah yang belum kita kerjakan, masih banyak larangan Allah taala yang kita langgar, maka kita butuh untuk perbaikan jiwa kita ini. Dan Ramadan adalah momen yang terbaik, momen yang sangat pas yang kita gunakan untuk kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah taala. Ramadan adalah momentum seorang untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah taala. Maka dari sekarang jamaah, bulan Sya'ban ini, bulan terakhir sebelum bertemunya kita dengan bulan Ramadan, harus kita manfaatkan untuk persiapan diri kita, agar kita bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan yang baik. Apa saja yang harus kita siapkan? Kita persiapkan diri kita dan diri manusia. Manusia itu, ya kata para ulama dan sudah masyhur, manusia terdiri dari dua komponen yang penting, yaitu badan dan jiwa. Kita siapkan badan kita, artinya kita siapkan kesehatan kita. Ya, kita siapkan jasad kita. Karena mau Ramadan, kalau kita tidak persiapkan fisik kita, tidak sanggup kita untuk menjalani bulan Ramadan, beribadah pada bulan Ramadan ini.
Artinya fisik harus siap nih. Harus fit. Jangan kalah dengan orang-orang kufar dalam memperhatikan fisik-fisik mereka. Allah tabaraka wa taala katakan, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Apabila kalian lihat orang-orang munafik, tu'jibuka ajsamuhum, maka jasad mereka, tubuh mereka akan menjadikan kalian takjub. Kenapa? Mereka jaga tuh tubuhnya, kesehatannya. Mereka jaga kesehatan tubuhnya. Ini orang-orang munafik. Maka seorang muslim harus lebih lagi, karena tubuh ini merupakan amanah dari Allah Taala. Makanya kita jaga tubuh kita, kesehatan tubuh kita, dalam rangka apa? Takwa kepada Allah Taala. Nabi SAW saja kabarkan, jika kita sedang sakit kita diperintahkan untuk berobat. Tadawu ya ibadallah wala tadawu bil haram. Berobatlah wahai hamba-hamba Allah, akan tapi jangan berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Artinya tubuh sakit kita diperintahkan untuk mengobatinya. Kenapa kita berobat? Karena perintah Allah Taala. Adapun yang memberikan kesembuhan Allah Taala. Diperintahkan kita untuk menjaga kesehatan kita. Ya, maka jaga kesehatan. Jangan sampai sakit, berupaya. Karena apa? Ramadan sudah sebentar lagi, makannya dijaga. Ya, jangan sembarangan, jangan israf, berlebihan dalam makan. Apa yang dapat menimbulkan sakit tinggalkan sudah. Kenapa? Sudah mau Ramadan nih, mau siap-siap, nanti tidak kuat tarawih malam, nanti tidak kuat baca Al-Quran, nanti tidak kuat puasa pada bulan Ramadan, tidak kuat mengerjakan amal-amal soleh yang lainnya yang butuh kekuatan fisik. Ini yang pertama, jasad kita persiapkan. Kemudian yang kedua, yaitu kita siapkan jiwa kita. Dan ini lebih penting daripada persiapan jasad. Karena tadi kita katakan banyak orang yang memiliki jasad-jasad yang kokoh, yang kuat, akan tapi karena jiwanya hancur, jiwanya buruk, jiwanya hitam, dia tidak mampu mengerjakan ketaatan kepada Allah Taala. Dia sanggup lari kiloan meter, tapi jalan selangkah menuju ke rumah Allah untuk melaksanakan sholat jamaah dia tidak kuat. Jasadnya bagus, prima, sehat, tapi hatinya hancur, jiwanya rusak. Makanya jiwa ini harus kita persiapkan juga. Karena iman yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Kita upayakan sewaktu ketemu Ramadan, jasad kita siap, jiwa kita juga siap untuk menyambut bulan Ramadan ini. Penyakit-penyakit hati kita obati. Yang selama ini ada rasa hasad, yang selama ini tidak bisa melawan amarah, ada rasa dengki, suka, ada rasa ria, ada rasa ujub. Ini penyakit-penyakit hati. Maka kita kalahkan, kita obati sejak sekarang nih. Agar apa? Agar Ramadan nanti sudah fit. Ya, inilah tahliyah wa tahliyah. Yaitu tahliyah artinya mengosongkan jamaah rahmat Allah Taala. Apa yang dikosongkan? Mengosongkan jiwa dari penyakit-penyakit hati, dari penyakit-penyakit yang ada pada jiwa manusia. Dan ini bukan perkara yang mudah. Berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala anhu, aku berperang di medan perang, mengalahkan atau berperang melawan musuh yang tampak di hadapan itu jauh lebih mudah daripada berperang melawan jiwaku. Kenapa? Karena waktu berperang di medan tempur, musuh yang dihadapi adalah musuh yang kita benci, enak melawannya. Adapun jiwa adalah sesuatu yang kita cintai, kita senangi. Manusia senang enggak untuk dipuji orang? Senang sekali. Kalau dipuji orang, oh subhanallah antum sholatnya bagus, subhanallah bacaan Quran antum
cantik ya, mujawwadah, tajwidnya sesuai, pas semua. Merasa senang dia, merasa bangga. Muncul ujub, penyakit hati, ujub. Merasa bangga dengan amal solehnya. Dan penyakit ujub ini jamaah rahmati Allah Taala, ingat, ini bukan penyakit yang menimpa orang-orang fasik, bukan menimpa orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Tidak ada orang yang minum minuman keras kemudian dia ujub, tidak ada. Tidak ada orang yang berzina kemudian dia ujub, tidak ada. Siapa yang terkena penyakit ujub? Orang-orang soleh, orang yang memiliki amal soleh, orang yang sholat, orang yang membaca Al-Quran, orang yang bersedekah, orang yang berangkat umroh, haji, berpuasa. Ini yang berpotensi terkena penyakit ujub, penyakit hati ini. Saat dia merasa bangga dengan amal solehnya. Dan ujub ini termasuk syirik asghar, termasuk kesyirikan. Loh, syirik Ustaz? Iya, syirik ini. Dan ingat, dosa syirik ini merupakan dosa besar yang paling besar. Sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ayu zanbin a'zam, wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kemudian Nabi SAW kabarkan, antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau jadikan tandingan bagi Allah sedangkan Allah yang telah menciptakan engkau. Ini dosa besar yang paling besar, menyekutukan Allah, syirik. Dan syirik ada dua, ada syirik akbar, ada syirik asghar. Dan ujub ini masuk dalam kategori syirik asghar, dosa besar. Kenapa? Dari sisi mana ujub ini masuk dalam kategori kesyirikan? Kita merasa bangga dengan amal soleh kita. Jamaah rahmati Allah Taala, seorang melakukan amal soleh ini tidak lepas dari pertolongan Allah Taala. Makanya kita katakan tadi, kita dapat berangkat sholat di sini, kita dapat mendengarkan majelis ilmu, dapat berpuasa, dapat melakukan amal-amal soleh, baca Quran, birrul walidain. Ini semuanya karena hidayah dari Allah Taala. Dan inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Demi Allah, kata Nabi, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan dapat hidayah. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa sholat, tidak akan bisa puasa, tidak akan bisa zakat, tidak akan bisa sedekah. Hidayah dari Allah Taala. Adapun orang yang ujub, dia sandarkan amal soleh yang dia kerjakan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Oleh sebab itu, ini masuk dalam kategori syirik asghar. Dan obatnya jamaah rahmati Allah Taala adalah dengan menghayati dan mengamalkan firman Allah Taala yang terus kita baca dalam solat-solat kita. Dalam Quran Surah Al-Fatihah, Allah Taala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami beristi'anah, memohon pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kami beribadah. Kalau kita hayati firman Allah Taala ini dan kita amalkan, maka kita akan selamat dari penyakit riya. Kenapa? Karena hanya untuk Allah ibadah saya, bukan untuk manusia, bukan untuk selain Allah. Kita solat untuk Allah, kita puasa untuk Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya solatku, sembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin semata saja, tidak untuk selainnya. Maka waktu kita katakan iyyaka na'budu, hanya untuk Allah saya beribadah, maka hilang tuh penyakit riya. Waktu orang ada mau muji kita, baca Quran kita indah, ingat iyyaka na'budu, hanya untuk Allah saya ibadah ini, tidak untuk selain Allah Taala. Selamat satu penyakit hati. Kemudian yang kedua, iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang dapat memberikan pertolongan.
Maka jika kita amalkan, kita hayati dan amalkan firman Allah iyyaka nasta'in, maka kita akan selamat dari penyakit ujub. Kenapa? Karena amal soleh yang kita kerjakan ini semuanya adalah pertolongan dari Allah Taala, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita yang kuat sehingga kita bisa pergi ke masjid sholat berjamaah di masjid. Bukan karena saya kuat. Banyak orang yang lebih kuat tidak bisa sholat di masjid. Waktu kita bisa berangkat umroh, berangkat haji, bukan karena kita banyak duit, banyak harta. Banyak orang yang punya harta jauh lebih banyak dari kita, lebih kaya, tidak digerakkan Allah Taala hatinya untuk berangkat ke rumah Allah Taala, mengerjakan ibadah haji umroh. Sedekah, banyak orang yang lebih kaya dari kita tidak sanggup sedekah. Masukkan uang menyumbang untuk masjid, membangun masjid, tidak sanggup dia. Bangun rumah mewah dia mampu, rumahnya udah kayak istana. Nyumbang untuk bangun masjid tidak kuat. Bukan karena banyaknya uang, bukan, tapi karena pertolongan dari Allah Taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka kita hayati jamaah rahmati Allah Taala. Kita hayati betul, dan mudah-mudahan ini dapat menjadi persiapan yang terbaik yang dengannya Allah Taala sembuhkan penyakit yang ada di hati kita. Dan perbanyak juga berdoa, memohon kepada Allah, minta kepada Allah diberikan kesucian jiwa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah doa yang masyhur, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya, minta kesucian jiwa kepada Allah Taala, karena tidak ada satupun yang dapat membersihkan jiwa kita dari penyakit-penyakit yang ada dalamnya, baik itu riya, hasad, sombong, iri hati, dengki, ingin dipuji manusia, ingin dianggap. Ini juga penyakit hati, ingin dianggap. Antum tidak menganggap Anas di sini. Ya udah, ngapain lagi minta dianggap manusia? Yang penting adalah pandangan Allah. Makanya para ulama mengabarkan sidqul ikhlas, orang yang benar keikhlasannya, nisyanu, yang mana orang ini dia tidak pedulikan nisyanu nazarul khalqi, dia tidak pedulikan pandangan manusia. Yang dia pedulikan hanyalah pandangan Allah Ta'ala saja. Dia tidak peduli orang mau puji dia, tidak peduli. Antum mau hargai saya, dia tidak peduli. Antum tidak hargai pun tidak akan mengurangi kemuliaan orang yang telah mulia di sisi Allah Ta'ala. Yang dia pedulikan, yang dia sibuk dengannya adalah bagaimana pandangan Allah. Dia beramal nih, dia sholat, dia baca Quran, dia haji, dia umroh. Yang dia pikirkan, ya Allah, diterima ndak amalan saya ini ya? Makanya Nabi Ibrahim pada Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam, setelah membangun Ka'bah yang memerintahkan Allah Ta'ala, bangun Ka'bah yang mulia, apa yang mereka berdua bacakan? Berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ya Allah. Engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka berdoa kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah, dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya kesucian hati, dan Allah Ta'ala sampaikan kita pada bulan yang mulia, bulan Ramadan, dalam keadaan sebaik-baiknya kesehatan pada jiwa kita dan kesehatan pada badan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.